Kapolres Binjai AKBP Romadhoni Sutarjo SIK yang didampingi oleh Kasat Reskrim AKP Yayang SIK bersama Kasubag Humas AKP Siswanto Ginting melaksanakan press release kasus pembunuhan berencana atau pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau 20 tahun penjara. Awalnya tersangka telah menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy milik abangnya seharga 3 juta rupiah. Namun kemudian tersangka tidak dapat menebus sepeda motor Scoopy tersebut. Sedangkan tersangka terus didesak oleh abangnya sehingga timbul niat jahat oleh tersangka untuk melakukan pencurian. Kemudian tersangka pulang ke rumah dengan berjalan kaki untuk mengambil sebilah pisau dari lemari. Selanjutnya pisau tersebut tersangka selipkan di pinggang sebelah kanan. Selanjutnya tersangka pergi ke depan Sujuya menumpang becak dan sekira pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat, tersangka berjalan kaki menuju Tugu Binjai. Dan di simpang PLN tersangka melihat korban bersama seorang temannya duduk di warung sambil bermain HP. Selanjutnya tersangka mendekati korban dan meminta untuk mengantarkan tersangka ke Gang Martini. Kemudian sekira pukul 00.15 waktu Indonesia bagian Barat, saat sampai di Jalan Tengku Hamir Hamzah, Gang Martini, lingkungan 1 Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Binjai Utara, tersangka mengambil sebilah pisau dari pinggang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian tersangka mencabut pisau tersebut dari sarungnya dan tangan kanan tersangka menikamkan pisau tersebut ke bagian leher sebelah kanan. Kemudian tersangka kembali menusukkan pisau ke arah badan bagian belakang korban sebanyak 2 kali. Berikut liputan dan penjelasan dari Kapolres Binjai AKBP Romadhoni Sutarjo SIK. Darmawan alias Mawan, di mana tempat kejadian perkara yaitu di Jalan PA Amir Hamzah di Gang Martini. Dengan kronologis kejadian, motifnya tersangka ini memiliki banyak hutang, dan terakhir tersangka menggadaikan motor Scoopy milik abangnya sebanyak 3 juta rupiah. Kemudian abangnya meminta pada adiknya ini untuk segera mengembalikan motornya. Dengan sedikit memaksa, kemudian terbersihlah di pikiran tersangka untuk mencuri motor. Awalnya mencuri motor, yaitu pada tanggal 20 Maret 2021, tersangka sekitar pukul 23 itu berangkat dari rumahnya dengan sudah mengambil atau membawa pisau. Kemudian dia berjalan menuju Sujuya, depan Sujuya, kemudian memesan Gojek. Datanglah Gojek pertama yang dia naiki. Menurut pengakuan tersangka, dia merasa ragu, ya, dikarenakan yang pertama adalah badan Gojek tersebut badannya lebih besar daripada badan tersangka, sehingga dia agak ragu. Kemudian karena tempat yang diinginkan oleh tersangka tidak sesuai dengan yang di aplikasi, sehingga akhirnya supir Gojek ini agak curiga dan dia memutar balik dan menurunkan tersangka ini di dekat jalan simpang PLN. Kemudian dari situ tersangka berjalan kira-kira sekitar 100 meter dan melihat korban bersama temannya sedang bermain HP. Dan dia melihat di situ di atas motor di sebelah korban itu adalah helm Gojek. Kemudian tersangka berkata, "Bang, bisa tolong pesankan ojek apa Gojek?"
Kemudian korban bilang, saya antar saja, saya gojek, tapi tidak usah pakai aplikasi offline. Akhirnya diantarlah tersangka ini menuju Gang Martini. Setelah sampai di TKP, tersangka mengeluarkan pisaunya dengan tangan kanan, kemudian mengulusnya, kemudian tangan kirinya memegang sarungnya, ditusuklah ke bagian leher sebanyak 1 kali. Kemudian setelah itu ke punggung sebanyak 2 kali. Kemudian motor oleng, kemudian korban juga teriak minta tolong. Kemudian tersangka melompat dari motor dan kabur karena takut tertangkap. Dalam pelariannya, tersangka melepas jaketnya yang berlumuran darah, kemudian sampai di belakang rumah orang. Di situ ada sumur, dia melihat ada pakaian, dia berganti pakaian, kemudian membuang pakaian yang dia pakai. Setelah itu dia kembali ke rumahnya dan pisaunya juga dibuang di kebun-kebun sawit. Kemudian barang bukti yang kita sita di TKP, yaitu kita menemukan ini yang di TKP, ya, yaitu helm, kemudian jaket, ikat pinggang, ya, dan baju-baju korban. Ini yang barang bukti yang kita sita di TKP. Kemudian sepeda motor juga dan sarung pisau. Ini juga kita temukan di TKP. Kemudian dari tersangka, ya, ini yang kita amankan yaitu ikat pinggang dan celana jeans yang dia pakai. Demikian yang dapat. Oh ya, kemudian ada HP juga kita amankan, HP korban, ya, di TKP. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kegiatan press release hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Pemberian reward kepada personil atas dedikasinya yang tinggi. Yang jelas penilaian apabila nanti yang rekan-rekan personil kami yang akan mengikuti kegiatan pendidikan SIP. Nah, terakhir Pak, himbauan kepada masyarakat terkait dengan kasus-kasus seperti ini, mengingat 1 bulan ini ada 2 kali Pak kasusnya. Baik, jadi memang untuk kejahatan, ya, semua itu adanya niat dan kesempatan. Kami mengimbau kepada masyarakat Bujai agar tetap berhati-hati, dan apabila memang karena sudah beberapa kali kejadian rata-rata sudah gelap, di saat sudah gelap dan di jam-jam di atas pukul 12 malam. Jadi kami mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati, dan kalau bisa di atas jam 12 itu kalau tidak ada keperluan yang mendesak, ya tidak perlu keluar rumah, dan kalaupun ada silakan untuk berhati-hati. Udah suruh jalan aja bisa itu.